Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian yang lalu, masih pada bagian muqaddimah. Pada pertemuan sebelumnya sudah ditegaskan wilayah kajian ini adalah kajian keilmuan. Kita mengkaji Al-Quran, tapi bukan sisi tafsir, apalagi takwil, melainkan lebih pada timbaan keilmuan. Dan timbaan keilmuan itu nanti secara khusus didekati melalui penyingkapan rahasia huruf dan angka Al-Quran. Wilayahnya sudah ditegaskan bahwa penyingkapannya berkenaan dengan kajian sisi kemukjizatan Al-Quran. Ulumul Quran itu bermacam-macam, tapi salah satunya itu mengenai al-ijaz atau kemukjizatan Al-Quran, khususnya aspek keilmuannya dari ijaz Quran ini. Dan itu pun lebih khusus pada singkapan huruf angka. Aspek kebahasaan, keindahan, aspek badi, balaghah itu menjadi kemukjizatan tersendiri, tapi bukan bagian dari bahasanya. Tapi pada hal-hal yang menakjubkan dari keterkaitan huruf dan angka Al-Quran dan rahasia nulisan mushaf dalam kerangka mushaf Utsmani, format mushaf Utsmani. Karena sudah dibatasi mushafnya itu mushaf Utsmani, berarti tidak bisa diperbandingkan dengan Quran yang bukan mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani pun ditentukan yang standar, yang standarnya tertentu. Nanti ada penjelasan sendiri. Ada disebut mushaf Utsmani, tapi tidak standar sebagaimana yang dimaksud ketika yang ditulis oleh Utsman pada waktu itu. Nah, kita juga sudah membahas mengenai tujuan dan beberapa hal yang bisa membangkitkan semangat, menyemangati kita, memotivasi kita. Mengapa kita mengisi waktu kita untuk mengkaji Al-Quran? Di antaranya karena dengan Al-Quran itu Allah akan mengangkat derajat beberapa orang, dan dengan Al-Quran Allah menghinakan seorang. Dalam ayat juga disampaikan bahwa dalam Al-Quran itu terdapat sebab-sebab kemuliaan kamu. Sebab-sebab kemuliaan kamu. Itu berdasarkan penjelasan dikrukum itu menurut tafsir Ibnu Abbas itu adalah sebab-sebab kemuliaan kamu. Jadi mulia karena fungsi Al-Quran diantaranya itu untuk menjelaskan segala sesuatu, sehingga kita membalik kebiasaan yang semula banyak orang yang menggunakan sesuatu untuk menjelaskan Al-Quran. Kita balikkan fungsinya bahwa Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu. Kita luruskan fungsinya bahwa Al-Quran lah yang menjelaskan sesuatu, bukan sesuatu yang relatif untuk menjelaskan sesuatu yang pasti. Fungsi-fungsi Al-Quran yang lain disebutkan dalam surah 10 ayat 57 sebagai mau'idhah, sebagai sifat, sebagai rahmat, sebagai berita gembira. Itu semuanya diharapkan itu akan memberikan semangat pada kita untuk lebih tekun untuk mengaji Al-Quran.
Yang lalu bahasanya sudah sampai juga bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Maka yang paling pas menjelaskan Al-Quran itu juga ilmu Allah. Nah, ilmu Allah itu yang seperti apa? Nanti pada bagian inti akan dijelaskan. Karena itu sebelum masuk pada bagian inti, yang lalu ada pertanyaan tentang Iqra dan Utlu, itu belum kami jelaskan supaya tidak membingungkan nunggu nanti. Kalau diterangkan Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Kalaupun orang lain tidak mengakui, tapi Allah, malaikatnya dan Rasulnya menyaksikan itu. Lalu ada tantangan. Ini bahasanya yang lalu sampai slide ini. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran, sedang Al-Quran itu dibacakan kepada mereka? Apakah tidak cukup? Afalam yakfihim? Apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna alaikal kitab, bahwasanya kami telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran. Yutlah. Nah, ini ada yutlah dari kata tala, fi'il madinya. Nah, kemarin ditanyakan bedanya dengan Iqra apa, belum kami jawab. Yutlah alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Al-Quran itu diserukan untuk semesta alam, untuk manusia. Pertanyaannya, himbauannya ya ayuhan nas. Tetapi kemanfaatannya itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, walaupun pada manusia, tapi juga Al-Quran itu akan mengundang hadirnya rahmat yang besar dan akan menjadi pelajaran sepanjang orang itu beriman. Himbauan pada manusia, tetapi yang memperoleh manfaat hanyalah orang-orang yang beriman. Sehingga yang lalu kesimpulannya, yang penting itu ialah membenahi keimanan, karena jalannya ke sana. Ini bagian yang lalu, bahasanya sampai sini. Kita lanjutkan. Surah 5 ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Apa yang dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ini ada sikap orang itu yang seperti itu. Jadi kalau diminta, pertama dikatakan, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa Allah itu telah menurunkan Al-Quran? Kenyataannya banyak orang yang merasa tidak cukup. Karena itu mereka mencari sumber-sumber lain, mencari pelajaran-pelajaran lain. Padahal timbaan keilmuan Al-Quran itu tidak akan pernah habis untuk digali. Sekiranya manusia secara tekun menghabiskan waktunya hanya untuk Al-Quran, sampai usianya habis, masih terlalu banyak Al-Quran itu yang belum tergali. Tapi kalau diajak seperti itu, kenyataannya sebagai manusia tidak mau terhadap seruan itu. Dan mereka merasa cukup dari apa yang diperoleh dari pendahulunya, dari nenek moyangnya. Yang ekstrim tentu adalah mengikuti pandangan-pandangan yang betul-betul keluar dari tauhid. Yang agak menengah itu merasa cukup dengan apa yang sudah ada atau biasa dipraktekkan. Dan itu termasuk diantaranya
Ada yang membawa umat dan membawa agama Islam pada sistem kependetaan. Maka santri itu cukup apa yang didapat dari kiainya. Yang ahli kitab, pandai baca kitab, cukup apa yang didapatkan dari kitab-kitabnya. Bahkan ada mubalik yang berusaha memisahkan umatnya dari Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran langsung, karena nanti maunya kamu mendapatkan madunya, ternyata mendapatkan racunnya. Cukuplah dengan kitab-kitab kuning yang ada. Benar, kitab kuning itu disusun oleh orang-orang yang soleh. Benar, kitab kuning itu disusun oleh orang-orang yang soleh. Dan kita menghargai itu, kita menghormati mereka. Tapi konteks perkembangan, apakah tidak perlu itu disempurnakan? Bukannya salah. Yang dituliskan itu tepat pada saat itu. Contoh, ini soal fikih. Kajian fikih dulu itu ialah tuntunannya ke jamban, ke WC itu pakai sandal. Sekarang konsepnya kan berbeda. Banyak WC itu WC kering. Sehingga ketika di Mekah Madinah disediakan hotel bintang 5, konsepnya itu WC kering, tapi masih pakai metode fikih deso, lecek semuanya. Saya itu tiap hari harus ngepel, kumpul dengan orang-orang yang tetap jumut dengan pandangan kalau ke WC itu harus pakai sandal, kecek, lecek kabeh. Padahal konsen yang mestinya WC kering. Belum lagi pesawat ngembung. Baru pemimpin haji meneriakkan haram wudu di toilet pesawat. Karena itu jumutnya dengan pandangan bahwa ke WC itu harus kecek dan pakai sandal. Ini, jadi bukannya salah, ya pada saat itu seperti itu. Tapi perkembangan zaman memerlukan penyempurnaan. Sebagaimana Umar bin Khattab mengambil keputusan, gharim, orang berhutang itu berhak menerima zakat. Tapi Umar bin Khattab yang punya panjangan jauh, sejak saat itu gharim tidak diberi bagian dari zakat. Kenapa? Karena keadaannya berbeda. Dulu orang hutang itu dengan sangat malu, sangat terpaksa hutang dan tidak hutang. Kalau tidak hutang, mereka bisa mati kelaparan. Tapi perkembangan ketika Islam sudah maju, sudah banyak wilayah, sudah kaya, konsep hutangnya jadi berbeda. Iya. Hutang itu jadi hobi, jadi kebanggaan. Jadi makin banyak hutang itu berarti orang itu makin sukses. Nah, maka ya nggak perlu diberi zakat. Umar sudah ngambil keputusan, bukannya dihapuskan, tetapi keadaannya berbeda. Bahwa ke WC itu nggak perlu pakai sandal, bukannya hukumnya yang diubah, tapi keadaannya berbeda. Kalau memang lecek, ya, kalau memang lecek, basah, terus kotor, ya sunnah pakai alas kaki. Tapi kalau konsepnya WC kering, ya mestinya keadaannya berbeda. Imam Syafi'i membuat hukum itu berbeda. Karena itu ada hukum awal dan ada hukum akhir. Imam Syafi'i menentukan wudhu itu pakai air 2 kolah itu kan ketika sudah tinggal di Mesir. Sebelumnya enggak, karena di Mesir air melimpah. Sebelumnya enggak. Nah itu hal-hal bahwa betul umat diarahkan untuk membaca kitab, silakan, kitab-kitab kuning, tapi tetap jangan dipisahkan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu ada Al-Quran Zahir, ada Al-Quran Batin.
batin itu sifatnya individual. Dan itu hak pada semua orang. Dan jangan orang ditakut-takuti bahwa yang mengartikan Quran itu hanyalah orang-orang ahli yang berhak memperoleh makna, memperoleh manfaat dari Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, memahami Al-Quran itu dari orang-orang ahli. Ini sudah mengarahkan pada sistem kependetaan, bahwa yang berhak menerangkan Alkitab itu hanyalah gereja. Umat itu tinggal mengikuti. Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Itu kita jelaskan nanti. Karena semangat pemberian motivasi itu banyak diberikan oleh Rasulullah. Di antaranya dari Ibnu Mas'ud, ini Asar ini, Asar dikatakan Al-Quran adalah jamuan Allah, maka sambutlah hidangannya itu semampu kalian. Ini bukan ditujukan hanya pada ulama, pada orang yang ngerti nahwu shorof, yang ngerti ilmu tafsir, yang ngerti ilmu asbabun nuzul, yang ngerti ilmu balaghah, yang ngerti ilmu ma'ani, yang mengerti ilmu badi. Bukan hanya itu. Sambutlah hidangannya semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah cahaya petunjuk, cahaya yang jelas, obat yang bermanfaat dan penjaga bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Tidak dipungkiri ada yang orang dengan keilmuan terbatas mengartikan Al-Quran secara ngawur, itu ada. Tapi ada cara bagaimana supaya tidak ngawur bagi orang-orang yang bodoh seperti kita. Ikuti petunjuk Al-Quran. Orang yang bodoh untuk paham Al-Quran itu harus bagaimana? Kemudian dikatakan kitabullah wa hablullahul mamdud minas sama'i ilal ard. Kitab Allah adalah yang Allah ulurkan. Jadi Al-Quran itu sebagai kitab Allah. Kitab Allah itu adalah tali yang Allah ulurkan dari langit ke bumi. Berarti ada makna setiap orang itu harus berpegang pada tali itu dan jangan lepaskan tali itu. Artinya tetap hubungan batiniah itu tetap ke Allah. Itu hal-hal yang penting untuk difahami supaya kita diberi pemahaman bukan hanya atas dasar pikiran kita sendiri. Karena siapa yang mengatakan mengenai Al-Quran semata-mata dengan akal pikirannya, maqala fil Quran bil ra'yi falyatabawa alaihin nar, maka Anda siap-siap memperoleh api neraka. Semata-mata bil ra'yi, terlepas talinya dengan Allah. Terlepas talinya dengan Allah. Dan Rasulullah juga menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang utama tentu mengajarkannya, tapi kalau tidak mengajarkannya, paling tidak mempelajarinya. Kalau tidak tampil sebagai yang mengajarkan, maka hadir sebagai yang belajar. Dan itu akan membawa kepada sebaik-baik orang. Tapi kenapa orang justru dijauhkan, ditakut-takuti untuk belajar Al-Quran? Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran hingga tidak ada waktu untuk berzikir kepadaku,
jika tidak ada waktu zikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan mengaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang memohon kepadaku. Dari bahasanya ini menunjukkan hadis qudsi. Wa fadlu kalamillah, keutamaan kalam Allah di atas seluruh perkataan adalah seumpama kemuliaan Allah di atas seluruh makhluknya. Berarti tidak ada yang lebih baik untuk jadi bacaan itu kecuali Al-Quran. Tapi mengapa umat justru mau dijauhkan dari Al-Quran? Tidak boleh memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran dibaca itu untuk difahami. Mungkin dia tidak ngerti bahasa Arab, hanya ngerti terjemahnya. Tapi siapa tahu Allah memberikan pemahaman yang benar hanya lewat terjemahannya itu. Karena Allah mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dan Allah berhak memberikan karunia-Nya kepada siapa saja. Bukti pemahaman itu ialah dia mengamalkan secara tepat. Nah, intinya itu adalah pada pengamalan, karena ilmu Al-Quran itu sifatnya adalah ilmu yang amaliyah. Beda dengan ilmu-ilmu yang banyak dikembangkan manusia, bagus dalam uraian tapi tidak bisa diterapkan. Selalu ada selisih antara keindahan uraian yang menarik dengan segi penerapannya. Yang lainnya dari Abu Dzar radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi kalian untuk kembali atau mendekatkan diri kepada Allah, afdhala mimma kharaja minhu, melainkan dengan sesuatu yang keluar darinya, yakni Al-Quran. La tarji'una ila Allah. Tidak ada sesuatu bisain. Tidak ada sesuatu yang lebih utama bagi kalian untuk kembali kepada Allah mimma kharaja minhu, kecuali dengan sesuatu yang keluar darinya. Apa yang keluar darinya? Dari Allah, yakni Al-Quran. Riwayat Al-Hakim. Dan pada surah 6 ayat 155 Allah menegaskan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati, maka ikutilah dia. Fattabi'u, maka ikutilah dia, dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Pernyataan ikutilah dia. Bagaimana bisa mengikuti kalau tidak membacanya? Bagaimana sampai dapat mengikuti kalau yang dibaca itu tidak sampai pada tingkat pemahaman dan mengerti? Maka butuh faham dan mengerti sebelum mengikuti. Dan ini tidak hanya ditujukan pada kiai, seruannya pada ya ayuhan nas kok. Bahkan orang-orang yang kafir aja diseru kok.
Orang-orang yang beriman yang mempelajari Al-Quran ditakut-takuti nanti kena racunnya. Nggak cocok dengan himbauan-himbauan yang langsung diberikan oleh Allah maupun melalui Rasulnya. Itu belajar. Dengan jaminan Allah memiliki sifat dan perbuatan. Allamal insan malam ya'lam. Jaminan Allah bahwa Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia dan Allah memberikan jaminan mau mengajarkannya. Nah, bagaimana caranya nanti supaya manusia itu bisa menerima pengajaran dari Allah? Pengajarannya itu bisa diberikan terus-menerus. Persoalannya kesiapan manusia untuk menerimanya itu seperti apa? Seperti hanya siaran itu terus-menerus memberikan informasi. Persoalannya antennya dan pesawat yang ada di rumah seseorang itu berfungsi atau tidak. Kalau TV-nya rusak, antennya rusak, siaran seperti apa dari stasiun tidak pernah bisa ditangkap. Allah itu Al-Mutakallim. Allah itu senantiasa berbicara, senantiasa mengajar, menyeru. Allah bukan patung. Al-Mutakallim Allah. Tinggal manusia alat tangkapnya itu berfungsi atau tidak, untuk memungkinkan bisa menerima pengajaran dari Allah atau tidak. Dan itu pun diberi semangat pula oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddaqir. Surah Al-Qamar ayat 17, diulang di ayat 22, diulang di ayat 32, diulang di ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Allah menyatakan Al-Quran itu dimudahkan, tapi banyak yang menakut-nakuti bahwa Al-Quran itu sulit. Hanya hak orang-orang yang telah menempuh pendidikan tertentu, memiliki kualifikasi tertentu. Padahal Allah menyatakan Allah telah memudahkan Al-Quran. Pertanyaannya, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Tidak banyak yang bisa mengambil pelajaran dari ayat ini. Itu akan tampak dari sikapnya. Sehingga akhirnya yang terjadi sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang tidak dianjurkan, tidak diperhatikan. Al-Qur'an diabaikan. Kenapa? Mereka meninggalkan Al-Quran. Cukup belajar dari apa yang diperoleh dari kiainya, dari nenek moyangnya, dari kitab-kitab yang sudah ada. Manusia terpaku, umat terpaku, atau diajak untuk lebih mendekati pemahaman agama dengan cara-cara deduktif, mengecilkan, menghilangkan aktivitas kegiatan pemahaman yang bersifat induktif. Nah, ini nanti lebih sifatnya induktif kajian di sini. Kalau bahasa
yang pernah saya dengar rektor Paramadina itu siapa? Komarudin siapa itu? Ya, jadi orang sekarang ini dimanjakan oleh hasil karya yang gemilang ulama-ulama terdahulu. Terlalu hebat ulama-ulama dahulu itu menghasilkan satu karya. Akhirnya yang terakhir tinggal ngambil dari itu saja, merasa cukup dengan itu. Lalai bahwa ulama-ulama dulu itu mempelajarinya dari metode yang induktif, dikumpulkan menjadi satuan hasil karya yang gemilang. Nah, sekarang ini dimanjakan oleh itu, akhirnya menjadi mati umat yang sekarang, tidak berkembang pemikirannya, tidak berkembang karyanya, kecuali hanya ngulang-ngulang dari yang ada. Itu kalau bahasa Pak Komarudin dalam satu pidato apa itu di kampusnya. Sehingga ya umat Islam jadi tertinggal dibandingkan umat yang lain. Apa yang bisa dijelaskan ketika Allah menyatakan Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, uhkimat, berhukum dari kata hakama, order, teratur, rapi. Tsumma fussilat, serta dijelaskan secara terperinci. Di mana letak keterperinciannya? Penjelasan yang ada bahwa Al-Quran menerangkan sesuatu yang umum, tapi ada sesuatu yang rinci, seperti contohnya hukum waris itu diterangkan secara rinci, sepersekian, sepersekian, sepersekian. Hanya seperti itu saja penjelasannya. Al-Quran dikatakan, tapi umumnya Al-Quran itu menjelaskan sesuatu yang umum. Tapi memang ada yang dijelaskan secara rinci. Contohnya adalah hukum waris. Penjelasannya itu saja. Nanti ketika kita masuk pada bagian inti, pada sibaan makna huruf dan angka, kita bisa menyaksikan insya Allah betapa Al-Quran itu dijelaskan demikian rinci. Dari rahasia hurufnya, bukan dari kalimat, bukan dari kata. Diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Dan keajaiban, kemujizatan itu nanti bisa kita saksikan. Ya, mujizat yang lalu sudah sedikit kami singgung, selalu diberikan sesuai dengan keadaan masa itu, apa yang berkembang pada masa itu, dan berusaha untuk mengatasi masa itu. Tapi Rasulullah tidak mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Rasul-Rasul pendahulunya. Mujizat Rasulullah yang utama adalah Al-Quran, tapi justru Rasulullah berharap dengan mujizat Al-Quran itu Rasulullah mendapatkan umat yang paling banyak di antara Rasul-Rasul yang lain. Karena ternyata Al-Quran itu mengatasi segala perkembangan, mengatasi segala tingkat pertumbuhan akal manusia, mengatasi segala zaman. Karena apapun yang berkembang di antara manusia, ada yang lebih unggul untuk mengatasinya. Karena itu, sanurihim ayatina, kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Fil afaq. Ufuk ini apa? Ya, tafsir-tafsir mengatakan segala penjuru. Segala penjuru. Kalau kami mengartikan ufuk ini adalah dalam semua kesadaran. Dalam semua kesadaran. Apa yang menjadi kesadaran manusia? Apa yang sudah disadari, maka di situ bisa disaksikan
tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesuatu ada tidak disadari tidak berarti apa-apa. Ada lagu itu dia menyanyikan, tanpa satu kesadaran yang ada menjadi tiada. Ada lagu lama, lagunya siapa waktu itu? Kita Mustafa kali. Tanpa satu kesadaran yang ada menjadi tiada. Jadi ketika sampai pada kesadaran terhadap apa, maka di situ bisa menyaksikan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau ufuk diartikan penjuru, itu kan arah. Orang sudah mengenal arah, belum tahu kesadarannya. Belum tentu tingkat kesadaran. Tanpa kesadaran yang ada menjadi tiada. Bagaimana dia bisa menyaksikan tanda-tanda kekuasaan tanpa adanya kesadaran? Karena ketika Nabi Musa siuman, itu dikatakan afako. Afako itu sadar. Wafi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Hatta tatabayyan lahum, sehingga jelaslah annahul haq, jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Sampai sini ya, sampai sini. Bisa potong aja. Ya. Sehingga jelas, sehingga terlihat bukti nyatanya. Ya tabayan, sehingga ditampakkan bukti nyatanya bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Di segala ufuk, di segala kesadaran, wilayah kesadaran, apa yang menjadi kesadaran manusia? Ada buku ulama yang menuliskan Allah di dalam buah apel, karena dia punya kesadaran tanda-tanda kekuasaan Allah dari buah apel itu. Bagaimana tingkat pertumbuhan, bagaimana warna berbeda antara daun dengan buahnya, bagaimana fotosintesis terjadi. Dia memperoleh kesadaran itu. Dia nulis Allah di dalam buah apel. Orang yang jumut, musyrik, Allah di dalam apel ya Allah. Tapi ada yang menuliskan seperti itu. Dia memperoleh tingkat kesadaran di situ pada buah apel. Ada yang memperoleh kesadaran nanti lewat tata ruang angkasa. Ada yang memperoleh kesadaran lewat lebah, memperoleh kesadaran lewat semut. Itu segenap ufuk, segenap tingkat kesadaran. Dan pada diri mereka sendiri, penjelasan di dalam diri mereka sendiri. Itu tafsir-tafsir klasik ya tentu mengatakan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, yang dialami oleh sahabat dan orang-orang kafir pada saat itu, seperti perang Badar, apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Lalu Ibnu Katsir mengkaitkannya dengan yang ada pada diri mereka, diri manusia, nyangkut anatomi tubuh, organ-organ kerjanya seperti apa, dan juga sifat-sifat pribadi. Nah, kita nanti insya Allah lebih jauh memahami, mempelajari yang ada di dalam diri mereka sendiri. Kita fokuskan ternyata diri itu adalah bentukan huruf-huruf Al-Quran melalui kajian juz, melalui kajian format Al-Quran. Hatta ya tabayyan, kita tunjukkan, kita lihat, kita insya Allah akan diperlihatkan bukti-bukti nyata itu. Hatta ya tabayyan, sehingga menjadi jelas, sehingga diperoleh bukti nyata
bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ini proses induktif. Kita mempelajari dari hal-hal yang khusus, akhirnya sampai pada kesimpulan, ya Al-Quran benar. Ini penyaksian. Jadi dari ilmu menuju makrifat ke Allah. Lebih ada perintah untuk mengenal diri itu. Lalu mengapa harus mengenal diri? Karena dalam surah 51 ayat 21 dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini harus melakukannya dengan proses induktif. Kalau tidak berarti menyalahi ayat ini. Dan mengabaikan satu perintah Al-Quran sama dengan mengabaikan semuanya. Mengingkari satu huruf Al-Quran aja sama dengan ingkar dengan seluruh Al-Quran kok. Kalau perintah yang lain diperhatikan, mengapa perintah ini diabaikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu sendiri, apakah tidak kau perhatikan? Nah, kita insya Allah akan mempelajari apa yang ada di diri kita itu lewat juz Al-Quran, untuk memahami siapa sesungguhnya diri kita. Jadi kita mempelajarinya itu atas dasar perintah Al-Quran. Dan anfusikum itu perintah untuk semuanya, bukan hanya perintah kepada ulama, pada semua manusia, dan khususnya pada orang yang beriman yang akan bisa memperoleh manfaat dari melaksanakan perintah itu. Dan Allah memberikan jaminan, Qul innal fadla biyadillah. Katakanlah, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Yutihi may yasha. Allah memberikan karunia-Nya itu kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang dikehendakinya? Nggak tahu. Ya orang yang memang butuh untuk diberi oleh Allah. Antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Manusia harus merasa dirinya butuh. Kalau nggak merasa butuh, yang nggak akan diberi. Yutihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Sadar ke Allah. Mohon pengetahuan, pemahaman ke Allah. Hanya petunjuknya, Allah memberikan karunia pada yang dikehendaki. Itu salah satunya adalah sebagaimana disebut dalam surah 2 ayat 282. Bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah. Wa yu'allimukumullah. Maka Allah mengajarimu. Jadi takwa kepada Allah, dan Allah mengajari. Jadi yang dibenahi itu ya ketakwaannya. Pertama, jalan untuk mendapatkan atau diberi karunia oleh Allah itu memperbaiki ketakwaan. Bertakwa kepada Allah, dan Allah mengajari. Takwa dulu, baru Allah memberikan pengajaran. Dan itu yang di sini yang dibenahi itu ya peningkatan ketakwaan. Itu selalu dihimbaukan kalau sudah masuk kajian huruf angka Al-Quran, ya aspek
ubudiyahnya, ketawaduannya ke Allah, tadaruannya ke Allah itu ditingkatkan. Ya, sholatnya nggak cukup hanya sholat wajib. Untuk nambeli kekurangan sholat wajib itu ya sholat sunnah diperhatikan. Yang dimukan terutama ya menjaga sholat sebanyak 38 rakaat itu. Sholat fardu maktubah yang 17 rakaat. Sholat sunnah rawatib yang sudah pasti, yang tidak ada pertentangan aja, itu sudah ada 10. Sudah maghrib, sudah isya, sebelum subuh, sebelum dan sudah zuhur. Kemudian tahajud dan witirnya 11 rakaat. Sekali waktu ditambahkan sholat duha silakan, untuk dijadikan 40 atau 42. Itu supaya jadi torikohnya, sholat itu dijadikan torikohnya. Torikoh itu penghayatan batin, syariatnya itu ya kaifiyah sholat itu. Nah, kalau sudah takwa melalui peningkatan amal ibadah dengan memperbanyak amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, sehingga Allah mencintainya, sehingga Allah mencintai hamba itu, maka pengaruhnya hati kita itu akan dibersihkan oleh Allah. Kan hati ini punya fungsi pokok untuk mampu menangkap bersitan-bersitan yang dihadirkan oleh Allah ke dalam hati manusia. Pemayumin billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk lewat hatinya. Nah, itu hati yang bersih. Sebelum bersih, petunjuk itu tidak akan diberikan ke hati. Karena sesuatu yang baik dimasukkan pada wadah yang kotor, tercampur, terolah, keluar menjadi kotor. Ini ada orang kesehatan. Kalau perut itu masih ada virus, kuman, masih kotor, kemasukan makanan baru yang bersih, makanan baru itu tercampur dengan virus atau kuman ini, murusnya akan berlanjut. Tetapi kalau yang ada itu sudah digelontor sampai bersih, jadi orang ini mencegah diri dari makan biar digelontor semuanya, sehingga virus, kuman, bakteri keluar semua. Setelah itu masuk makanan baru, sudah tidak ada virus, maka bersih. Kalau saya salah silakan langsung dikoreksi. Ada orang kesehatan di sini. Orang diare pakai obat ampet-ampet, diarenya berhenti, tapi penyakitnya akan ada di dalam. Pertanyaannya, penyakit yang tidak bisa keluar ini nanti akan menjadi apa? Akan mempengaruhi sistem mekanisme yang lain. Nah, hati ini harus bersih dan betul-betul bersih, baru dimasukin sesuatu yang baru, yang bersih, akan keluar sebagai sesuatu yang bersih. Tapi kalau sudah ada cemaran-cemaran di dalamnya, ada virus, ada kuman, ada bakteri yang merugikan, masuk sesuatu yang bersih murni akan tercemar, keluarnya akan menjadi buruk. Yu'min billah, lurus, bersih, murni keimanannya kepada Allah.
diturunkan petunjuk-petunjuk kebenaran lewat hati. Ini jalannya, ini thariqahnya, ini arah riyadhahnya. Bagaimana memproses diri sehingga hati kita itu dibersihkan oleh Allah. Bukan kita yang membersihkan, kita nggak bisa membersihkan hati sepenuhnya. Kita itu hanya butuh mengharap pertolongan Allah yang membersihkannya. Selama ini kita banyak mengotori hati kita, kita minta supaya Allah membersihkannya dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Melakukan amalan-amalan yang sifatnya memang akan membersihkan. Kita melakukan amalan saja, tapi yang membersihkannya adalah Allah. Sholat itu untuk membersihkan, baca Al-Quran itu untuk membersihkan, sedekah itu untuk membersihkan, wudu itu untuk membersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka pada orang-orang yang tobat dan suka orang yang bersih. Toharoh, bersuci. Semua diawali dengan bersuci. Artinya bersuci ini memang menjadi jalan untuk dekat ke Allah. Bukan toharoh secara fisik, tetapi toharoh secara hati. Maka semua harus tingkatannya bukan menjalankan syariah secara tradisional, melainkan dengan makna dan tujuan setiap amal ibadah, dengan pemahaman nilai pendidikan yang ada pada setiap ibadah, tujuan yang ada pada setiap ibadah, apa yang ingin dicapai dari setiap ibadah. Itu harus jadi pemahaman yang benar sebagai proses pembersihan hati, yang kalau hati bersih maka Allah akan menurunkan petunjuknya. Kalau masih kotor, ibarat seorang anak datang ke ibunya membawa piring yang penuh dengan lumpur, dengan tanah, ada penyakit di situ. Kalau diberikan makanan di situ, makanan akan tercampur dengan kotoran-kotoran. Kalau dimakan nanti akan sakit. Ibu yang bijaksana tentu tidak langsung memberikan makanan pada anak, kecuali anak itu disuruh membersihkan piringnya dulu. Setelah piring itu bersih, datang pada ibu minta makanan, makanan diberikan, maka makanannya itu akan menyehatkan. Inilah yang perlu kita perhatikan supaya ya, kita mengharapkan memperoleh pemahaman Al-Quran yang benar dari Allah itu terlaksana kalau hati dijaga kebersihannya sebagai wadah untuk menampung penjelasan-penjelasan yang benar. Bahasa jelasnya sudah masuk pada pemahaman kita apa sesungguhnya ilmu Allah itu. Nah, sementara sampai sini karena sudah dasarnya 1 jam ya. 53 menit Pak. 53 menit ya. Ada pertanyaan? Saya tanya Pak. Iya. Sehubungan dengan meminjuk bilahiyatu kolbah. Iya. Barang siapa yang beriman kepada Allah diberikan petunjuk lewat hatinya. Terus ada hadis yang mengatakan ittaqu firatul mu'minin fa innahu yanduru bi idznillah. Binurilah. Ya, bindirillah. Ya. Firasat al-mu'minin. Ya, petunjuk dan kata hati itu bagaimana cara membedakan? Ya. Ittaqu firasatal mu'min. Berhati-hatilah kamu dengan isyarat, firasat yang diberikan oleh orang-orang mukmin sejati. Fa'inau yang dulu karena dia melihat binurillah. Petunjuk Allah itu adalah cahaya. Al-Quran itu kan petunjuk. Al-Quran itu cahaya. Kalau hati itu banyak menyerap Al-Quran, artinya hati itu banyak menyerap petunjuk.
maka hati itu penuh dengan cahaya. Dan ini ada pada orang beriman. Maka orang beriman ini nanti bisa menjadi lantik insasmito. Pikirannya tajam, dia bisa menjangkau jauh, dia bisa melihat di luar yang bisa dilihat orang pada umumnya. Itu kalau hati penuh cahaya. Hati-hati, walaupun kadang-kadang orang biasa meremehkan. Contohnya, Nabi Yakub melihat tidak jelas, tapi firasatnya mengatakan Yusuf masih hidup. Dia ada di satu tempat, tapi di mana nggak tahu. Reaksi keluarganya apa? Bapak itu tetap gendeng. Iya. Kamu tetap dengan kesalahan yang dulu, kamu tetap dengan kegilaan yang dulu. Orang berpikiran dengan firasat yang jauh dengan kebenaran itu sering dianggap gila. Nabi Muhammad memang dia dituduh gila. Dituduh gila. Karena pikirannya menjangkau jauh dari yang bisa diamati oleh orang di sekitarnya saat itu. Ketika orang-orang melihat hanya yang zahir, satu orang bisa melihat yang batin. Nggak sampai. Ini akan dituduh gila. Orang mukmin itu melihat binurillah dengan cahaya Allah. Dia melihat dengan bisikan-bisikan petunjuk dari Allah. Nah, tadi saya katakan Allah itu al-mutakallim. Senantiasa berbicara. Orang-orang yang hatinya bersih itu yang bisa menangkap. Kita hati-hati. Waspada kamu dengan firasat-firasat orang mukmin yang hatinya bersih. Orang mukmin sejati itu hatinya bersih, maka dalam hati bersih itu penuh timbunan cahaya kebenaran, cahaya petunjuk, cahaya dari Allah. Itu nurillah. Dia melihat dengan itu. Ya, dalam hadis tentang kalau Allah seorang hamba banyak amalan sunnah, maka Allah menjadi cinta kepadanya. Orang itu cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Maka Allah menjadikan tangannya melihat dengan matanya, berbuat dengan tangannya, melangkah dengan kakinya. Itu hadis-hadis yang memperkuat. Maka dia mendengar dengan pendengaran Allah. Dia mendengar sebagaimana Allah mendengarnya. Dia melihat sebagaimana Allah melihat. Maka pandangan dirinya itu klop dengan pandangan Allah. Dalam hal itulah namanya don itu sudah tidak berlaku lagi. Maka semuanya yang dikatakan itu serba pasti. Kalau kita itu kan banyak menduga, banyak berprasangka. Nah, iya, kita itu masih banyak dugaan dan prasangka. Kesimpulannya kayak salah ya. Iya, sering kesimpulan salah. Ya bener ya sok-sok. Ya. Allah menunjukkan itu loh enaknya pandangan sing bener ini. Ya. Makanya cedek-cedek aku, bersihno hatimu, nanti semakin tajam semakin banyak benarnya. Semakin banyak salahnya itu tondone hatimu sih akeh kotorane. Tapi semakin bersih nanti, maka tingkat kebenarannya itu akan semakin tinggi. Anten pesawat kalau kotor banyak karat, ya siaran itu nggak bersih. Gambar nggak bersih, suara nggak bersih, campur aduk, ya nggak jelas. Tapi kalau bersih, nggak ada karat, maka semuanya menjadi jelas. Gambar menjadi jelas, suara menjadi jelas. Maka menceritakan kembali itu ya lebih enak dan lebih benar.
itu tadi Tapi kalau jarak masih jauh, kowe ini ngomong banter, ya tetap gak pati krungu. Kesimpulannya salah. Tapi kalau sudah tajam, hanya bisikan halus, nah sudah terdengar. Sing enak itu omong bisikan jarak dekat, omong jauh bengok-bengok. bisikan jarak dekat. Lebih banyak jelasnya itu kalau omongan bisik-bisik jelas. Dibisikkan Allah, ini loh hambaku ya. Oh ini jelas. Ngomong jauh bergema, ke apa? Dalam komunikasi itu selalu ada distorsi istilahnya, selalu ada distorsi, gangguan komunikasi itu ada. Oh, karena oleh menerima informasi itu ke Allah, berita itu ke Allah, tapi lingkungan setan seliwar itu dipotong terus, ya wes. Mungkin nggak HP kadang-kadang apa namanya HP CDMA ya, HP CDMA. Ngomong ini terus suara radio, walkie-talkie itu kok nebu, suara tentara latihan nebu, itu kacau. Mungkin ini nerima telepon nak wong liya, sing nerima wong liya, sing ditelepon A, sing nerima B. Nah, ini karena distorsinya banyak. Jadi kalau dekat dengan bisik-bisik, nggak akan jelas. Karena itu salah satu tujuan kita itu adalah takorub. Bahasan pertama tujuannya takorub, mendekatkan diri ke Allah. Ya, apa Mas? Itu firasat penjelasannya seperti itu. Kalau petunjuk yang pada hati, Pak itu kan yahdi kolbanya itu langsung ataukah bagaimana itu? Iya, ya itu macam-macam, nggak bisa dipola, Bisa saja seseorang itu petunjuk yang sifatnya untuk keperluan masa yang akan datang. Ada juga petunjuk yang diperlukan saat itu. Jadi kalau ngomong ini langsung muncul dalam hati. Ojo dipercaya, ngetabrus. Ya sudah, pasang sikap yang benar. Ada bisa kelompok pengajian. Terus ada kadang-kadang yang datang itu kan nggak selalu orang tujuan baik loh. Orang datang ngaji itu apa memang selalu tujuan baik? Ada yang dengan tujuan kurang ajar loh. Datang ke tempat pengajian itu nyelidiki kesalahan. Ada terus yang diberi petunjuk. Iku ono sing teko iku gak pati genah ya. Dengan tujuan yang berbeda. Apakah dia karena sebagai tugasnya sebagai intel atau apa? Kan juga suka kadang-kadang ada orang yang sombong gitu tuh. Ngaji itu dicurigai. Mbok yo sing ngene maksiat iku apa iku? Ditekani. Sing ditekani kalau ngene wong ngaji lho. Iya. Golek kesalahan kok ning ngene wong ngaji. Sing jelas salah dijarno. Sing bener digoleki kesalahane. Ya kurang ajar. Jadi datang itu dengan tujuan kurang ajar itu ada. Tapi hamba Allah yang hatinya bersih itu mendapat bisikan ada itu. Bahkan bisa jelas. Enggak iklan di kotak-kotak, karena ini sing kotak-kotak. Kotak-kotak. Ada juga orang ngaji, dia sebenarnya juga sama orang Islam. Tapi dengan datang dengan membawa kesombongan. Oh contohnya ada. Yang saya ceritakan itu contoh-contoh yang pernah terjadi. Jadi datang, saya dari ngaji di kono, aku kepingin loh. Datang itu sudah menyiapkan pertanyaan yang paling sulit, paling engkau gak bisa jawab. Jadi datang dengan tujuan kesombongan. Ternyata selama perjalanan, karena dia dari luar kota, dia cerita. Ngene iku momone terus nemu dhuwit sak karung gawe dakwah ngono. Tiba-tiba ustadznya itu lalu ngomong, lah orang kok pekerjaannya berkhayal.
Sing dikepengin nemu dhuwit sak karung, masih tujuane gawe dakwah. Mbok yo mikir, umpama bener nemu dhuwit sak mono, kok yo gak mikir iku duwike sapa. Langsung dredeg gitu. wis ya wis percaya aku tak ngaji nek kono. Ada yang seperti itu namanya firasat mukmin yang langsung terjadi saat itu. Langsung saat. Karena itu di zaman Nabi itu termasuk ada manusia langit. Hudzaifah bin Yaman itu termasuk tingkat firasatnya tinggi. Karena itu dijadikan melaksanakan tugas tilik sandi sebagai intel. Intel itu saya ngono iku. Intel ora salat, kesimpulannya salah. Intel itu kudu atine bersih. Salat tahajudnya rapi. Intel penyenyengan wis ora usah dikhawatir. Nah, akan sampai pada tingkat kebenaran. Baik, itu ya. Kita akhiri kajian malam ini. Dan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.